Kalau umpamanya saya berangkat ke masjid untuk sholat subuh, dan ini rutinitas dia sholat subuh. Suatu waktu dia terlambat sampai di masjid sudah selesai jamaah sholat subuh. Bagaimana? Apakah tetap dia sholat di masjid atau dia pulang ke rumahnya? Boleh dikerjakan di masjid sendirian, boleh juga dia pulang ke rumahnya. Dia berjamaah dengan istrinya, boleh. Karena terjadi juga pada sahabat yang demikian, ketika sampai di masjid sudah selesai sholat, maka dia pulang ke rumahnya. Tapi ini kejadiannya sekali, bukan tiap hari terlambat. Kepada orang yang sholat mesti terlambat, langganan terlambat, mesti diingatkan. Orang yang suka biasa terlambat, selalu akhir, akan diakhirkan oleh Allah rahmatnya. Allah akan mengakhirkan rahmatnya bagi orang itu. Bagaimana cara-cara kiat khusyuk? Saya sudah sebutkan di buku ini. Antum baca. Tadi sudah kita baca sebagiannya. Di antaranya apa? Mengingat kematian. Di antaranya. Kemudian sholat sesuai dengan contoh Nabi. Di antaranya lagi saya sebutkan, kita harus memahami tentang bacaan sholat. Mungkin bacanya, lihat halaman pertama dengan halaman terakhir kali ya. Gak dibaca tadi yang kita bahas. Ya tentang berjamaah ini, apakah kita ambil jamaah yang pertama atau kedua? Ya jamaah yang pertama. Jamaah yang dimaksud sholat berjamaah mendapatkan 27 derajat. Perhatikan ini. Ya, yang dimaksud berjamaah mendapatkan 27 derajat, jamaah yang dikumandangkan azan pertama kali. Azan, kita datang ke tempat itu, sholat berjamaah itu yang dapat 27. Adapun jamaah kedua, ketiga enggak ada. Enggak dapat fadilah seperti yang pertama, tidak. Nabi menyuruh untuk segera datang ke masjid, sholat berjamaah. Jadi kalau di tempat antum atau di pabrik melakukan yang demikian, ya dihimbau untuk mengerjakan cukup sekali. Maka kita tunggu yang lain untuk sholat berjamaah, sabar kita. Atau sampai waktu 20 menit nggak apa-apa, tunggu sampai orang semuanya kumpul untuk sholat berjamaah. Iya, bagaimana dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang-orang Khawarij yang disebutkan bahwa Khawarij itu adalah anjing-anjing neraka. Al-Khawariju kilabun nar. Padahal amal yang dihisab pertama kali sholat. Sedangkan orang-orang Khawarij itu dia banyak sholatnya. Bagaimana memadukan? Betul, tetapi yang banyak sholatnya itu berkaitan dengan sholat yang sunnah, bukan yang wajib. Orang Khawarij nggak mau sholat berjamaah bersama imam, nggak mau dia. Khawarij, mau nggak mereka sholat berjamaah bersama imam? Nggak mau dia. Dia ketika melihat imamnya atau melihat pemimpin atau pemerintah atau khotibnya berbuat dosa maksiat, bagi dia muslim atau kafir? Kafir, dia nggak mau sholat. Sholat sunatnya dia betul ya, banyak sholat sunatnya, tapi nggak sesuai dengan contoh Nabi sholat sunatnya mereka. Sholat yang wajibnya mereka nggak berjamaah, bahkan ada di antara mereka Khawarij itu nggak sholat Jumat mereka bersama kaum muslimin, nggak mau sholat Jumatnya sendirian di rumahnya. Kapan? Dianggap imam-imam yang ada semuanya kafir. Dan itu terjadi yang seperti itu, baik itu zaman Ali bin Abi Thalib maupun yang sesudahnya. Bahkan Imam Az-Zahabi menyebutkan ada seorang yang punya pemahaman takfiri dalam Syiar A'lamin Nubala. Dia nggak mau sholat bersama kaum muslimin, dia mengerjakan sholat sendirian aja di rumahnya, hatta sholat Jumat. Ini sudah nggak baik yang wajibnya. Kalau sudah nggak baik, seluruh amalnya baik atau tidak? Tidak baik ukuran sholat. Kalau sholatnya tidak baik, seluruh amalnya tidak baik. Makanya disebutkan dia termasuk penghuni neraka.